Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kedua ini, ya, kita akan membahas tentang sinyal waktu diskrit atau secara simpel kita bisa katakan aja sinyal diskrit, ya. Pekan lalu kita sudah membahas tentang sinyal kontinu. Kalian juga sudah mengerjakan tugas terkait representasi, ya, terkait representasi hasil dari operasi matematis sinyal, ya. Sinyal ketika dilakukan operasi time shifting, efeknya seperti apa, gambarnya seperti apa. Untuk hasil tugas, insya Allah nanti kita diskusikan saat kelas offline, ya, saat saya sudah di kampus lah. Oke, kita lanjutkan materi terkait dengan sinyal diskrit. Ya, secara umum apa yang kita bahas itu mirip. Maaf, ini ternyata masih ada sisa, apa namanya, recording PPT sebelumnya. Saya hapus soalnya kalau nggak dihapus nanti dia jalannya ngacak-ngacak. Bentar, clear recording. Oke. Oke, kita ulangi ya. Ini juga kayaknya masih ada yang baru join itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi terkait dengan sinyal diskrit ya. Ada banyak kesamaan dalam outline atau isi materi kita ya. Jadi nanti kita bahas tentang definisi, kemudian ada klasifikasi ya, definisi dan klasifikasi, kemudian representasi, operasi matematis, dan model sinyal. Nah, nanti banyak kemiripan ya. Mungkin saya akan lebih fokus kepada perbedaannya di mana. Oke, sinyal diskrit. Sinyal yang hanya ada pada waktu-waktu tertentu ya. Sinyal yang hanya ada pada waktu-waktu tertentu. Kita punya sinyal misalnya dalam bentuk grafik ya. Hanya ada pada waktu tertentu. Waktu tertentunya itu kapan? Kalau di sinyal diskrit itu kita bilangnya variabelnya itu integer gitu ya. Jadi pada waktu ke 0, ke 1, ke 2, ke 3, ke 4, dan seterusnya. Nah, dia di waktu ke 1 ada nilainya. Di waktu kedua ada nilainya. Di waktu ketiga ada nilainya. Di waktu keempat ada. Di waktu kelima ada, dan seterusnya. Hanya ada pada waktu-waktu tertentu. Pada waktu 3,5 ada apa enggak, Pak? Enggak ada. Ya. Karena kita punya nilai sinyal diskrit hanya pada variabelnya integer saja. Ya. Pada bilangan-bilangan integer saja. Oke, ini misalnya ya, ada satu sinyal, oke, sebelumnya sinyal diskrit itu bisa kita dapatkan dari proses sampling ya. Kita bisa mendapatkan sinyal diskrit dari proses sampling. Apa yang disampling? Yang disampling sinyal kontinu. Jadi kita punya sinyal kontinu, kita cuplik ya, atau gambarannya mungkin kita cacah-cacah gitu ya. Kita ambil nilainya di titik-titik tertentu. Nah, misalnya kita ambil setiap T detik ya, periodenya T besar ini, maka sinyalnya akan menjadi E pangkat KT. Nah, ini juga salah satu perbedaan dari sinyal kontinu dan diskrit, simbolnya ya. Sinyal kontinu umumnya menggunakan kurung lengkung ya.
Sedangkan sinyal diskrit menggunakan kurung siku. Sinyal kontinu umumnya menggunakan variabel T, waktu, atau kadang juga sering pakai X gitu ya. Kalau sinyal diskrit, umumnya menggunakan K atau N gitu ya. Nah, sinyal kontinu E pangkat T, kalau kita cuplik setiap T detik ya, ini kalau T-nya 0,1, maka pada waktu ke 0 kita mendapatkan nilainya 1. Pada waktu ke 1, pencuplikan yang kedua ya, kan kita mulainya dari 0 ya, K0. Saat K1, ya, kita dapatkan 1,10517 ya. Nah, ini prosesnya gimana? Ya tinggal disubstitusi saja ya. Ft sama dengan E pangkat T ketika dicuplik setiap T detik, maka dia menjadi Fk sama dengan E pangkat Kt besar. Tinggal substitusi saat K0, berarti K-nya 0. T besarnya berapa? T besarnya tetap untuk semua tahapan pencuplikan gitu ya, 0,1. E pangkat 0 dikali 0,1. E pangkat 0. Berapapun dipangkatkan 0, hasilnya 1. Dan seterusnya ya. Nah, ini kalau kalian bisa ngitung beberapa kali ya, nanti akan mendapatkan deret. Nah, deret angka ini sebenarnya adalah salah satu bentuk representasi dari sinyal diskrit ya. Nanti kita akan membahas juga representasi sinyal diskrit itu ada apa saja. Nah, ini salah satu contohnya ketika menggunakan deret ya. Diurutkan saja pencuplikan pertama, pencuplikan kedua, pencuplikan ketiga, pencuplikan keempat, dan seterusnya. Proses sampling ini kalau dilakukan menggunakan komputer, tentunya akan mudah ya, selama spesifikasinya memadai, gitu ya. RAM-nya cukup, prosesornya kuat, gitu. Tapi kalau dilakukan manual, nanti akan membutuhkan waktu dan energi yang nggak banyak ya. Bayangkan saja misalnya kalian punya sinyal eksponensial, ya, pada rentang 0 detik sampai 10 detik, nah, kalian melakukan sampling sebanyak 100 data misalnya. Berarti kan ngitung 100 kali, itu akan sangat berat. Ya. Jadi nanti untuk pembelajaran kita ya, ketika ngitung sinyal diskrit, paling ya nanti kalau ada ya, kalau ada case menghitung manual itu ya, nanti mungkin ya 5 ya, kurang lebih 5 pencuplikan gitu ya. Oke, ini gambaran proses sampling ya. Nah, ini kalau digambarkan mungkin kalian bisa membayangkan proses yang terjadi ketika kalian menelpon seseorang gitu ya. Suara kalian itu kan kontinu ya. Saya rasa tidak ada ya mahasiswa yang bicaranya potong sepotong ya, kan kontinu. Suara itu kan keluar kontinu ya. Ada membran di kerongkongan kita ya, itu saya juga kurang paham biologi gitu ya. Membrannya bergetar kontinu ya, mengeluarkan suara terus-menerus. Nah, suaranya masuk ke HP kalian melalui mikrofon, melalui perangkat pengolahan sinyal lainnya. Nah, HP itu kan mesin ya, dia hanya bisa mengolah sinyal diskritnya pun itu diskrit yang digital ya. Jadi diolah menjadi diskrit, lah nanti ini diolah lagi. Kalau HP butuhnya digital, berarti ini diskrit ini didigitalkan ya. Terus diolah-olah sampai dia menjadi sinyal yang siap kirim gitu ya, dikirim ke HP teman kalian atau ke orang tua kalian misalnya melalui sinyal elektromagnetik. Itu masih diskrit ya, masih diskrit digital gitu ya. Nah, di HP orang tua kalian atau teman kalian, sinyal diskrit atau digital ini diolah lagi supaya bisa menjadi suara analog lagi, keluar lewat speaker ya, jadi analog lagi gitu ya. Jadi ini gambaran prosesnya, dari analog diolah di ranahnya diskrit, dikeluarkan lagi menjadi sinyal analog yang lain gitu. Ya, ini gambaran prosesnya, tapi kalau kita lihat
Kalau kita lihat gambar sinyalnya kayaknya ini bukan dari proses nelpon ya, karena sinyal masukan sama sinyal keluarannya beda bentuk. Sedangkan kalau kita nelpon kan apa yang kita bicarakan ya keluarnya sesuai gitu ya. Jadi ini mungkin proses lain, tapi gambarnya seperti itu di dalam mesin kalian, di dalam HP kalian. Oke, ini beberapa istilah dalam proses sampling ya. Ada eh, sampling interval atau period ya, periode sampling. Ada sampling rate ya, sampling rate, frekuensi sampling ya. Periode sinyal itu mungkin bisa dikatakan sebagai jarak antar data yang disampling gitu ya. Ini data ke 0, ini data ke 1, ini data ke 2, ini data ke 3. Nah, data ke 0 dengan data ke 1 ya, itu jaraknya 0,25 detik misalnya. Jarak waktu samplingnya 0,25 detik. Berarti di sini T-nya adalah 0,25 detik. Nah, sampling rate itu frekuensi sampling atau banyaknya sampel setiap 1 detik. Ya. Kalau jarak antar datanya 0,25 detik, berarti dalam 1 detik ada berapa data? Ada 4 data. Ya. Ini batas bawahnya nggak di bawah. Jadi dari sampling pertama 0,5. Nah, ini salah satu batasnya nggak ke bawah gitu ya dalam gambar ini. Ada 4 sampel per detik. Atau hitung aja, F itu adalah 1 per T. 1 dibagi 0,25 itu adalah 4. Ya. Ini sama seperti periode dan frekuensi di gelombang sinyal yang dulu kalian mungkin pelajari saat SMA ya di pelajaran fisika. Ya, gambarannya sama. Nah, ini contoh antara sinyal kontinu original yang disampling menghasilkan sinyal discrete ya. Sinyal aslinya XAT disampling XANT. Ya. T-nya berapa? Di sini nggak dijelaskan ya. Jadi kita nggak tahu periodenya berapa detik, sampling rate-nya berapa sampel per detik, kita nggak tahu karena T-nya nggak ditulis berapa angkanya. Oke, representasi sinyal discrete ya. Di sinyal kontinu kita punya dalam bentuk persamaan matematis dan juga grafik. Ya. Nah, kalau di sinyal discrete kita punya lebih banyak cara untuk merepresentasikan sinyalnya. Ya, bisa menggunakan tabel, bisa menggunakan deret angka, deret atau baris angka gitu ya. Tapi karena sinyal ini kan satu kesatuan gitu ya, sebenarnya dia itu unity ya, nggak bisa terpisahkan gitu ya, jadi deret. Tapi kalau dari visual ini kan ya baris ya, ya baris deret visualnya sama, cuma yang membedakan itu operasinya. Apakah dia hanya data yang dijejer, ya, data yang dijejer atau data yang satu kesatuan gitu. Tabel deret angka kemudian kita juga
bisa merepresentasikan sebagai grafik atau persamaan matematis ya. Jadi di sinyal diskrit cara untuk merepresentasikannya ada 4 ya. Nah, kita perlu hati-hati ketika merepresentasikan dalam bentuk deret angka dan juga mungkin grafik ya, karena grafik ini ada 2 jenis, nanti kita bahas yang deret angka dulu. Nah, ketika kita menuliskan merepresentasikan sinyal diskrit dalam bentuk deret angka, kita tuh harus mendefinisikan titik dimulainya sinyal itu mana, K0-nya di mana, titik nolnya di mana, titik startnya di mana. Ya. Ya. Ya, karena ini contohnya gabung dengan sebelahnya yang tabel ya. Yang tabel kebetulan dihitungnya mulai pekan ke-1, berarti kita asumsikan saja lah pekan ke-0-nya nggak ada data. Kita nggak tahu pekan ke-0 gitu ya. Berarti ketika data ini kita representasikan sebagai deret angka, maka kita bisa meletakkan di sini tanda K sama dengan 1. Artinya apa? Ini data kedua. Data pertamanya mana? Data saat K sama dengan 0-nya mana? Kita nggak tahu. Nah, jadi tandanya tuh tidak harus K sama dengan 0 ya. Tandanya tidak harus K sama dengan 0. Tapi kalau misalnya, Pak, ini memang tulisannya adalah minggu ke-1, tapi sebenarnya ya, karena untuk kelaziman saja, minggu ke-1 itu sebenarnya adalah data pertama, ya, misalnya seperti itu. Maka yang bisa kita definisikan di sini adalah K sama dengan 0, ya. Ini tergantung definisi saja, datanya mulai dari mana, gitu ya. Oke, bisa kita definisikan pekan pertama ini sebagai K sama dengan 0 ya. Pekan kedua K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 3, K sama dengan 4, K sama dengan 5. Nah, kita bisa letakkan di sini, di bawahnya 69 ini K sama dengan 0. Atau kita bisa juga ngasih tanda di bawahnya 20 ini, berarti dia K sama dengan 3 ya. Mengacu pada tabel sebelahnya ya. Atau kita bisa ngasih tanda di bawahnya 200 sebagai K sama dengan 5. Nah, kalian mau meletakkan K sama dengan berapa, itu terserah kalian. Ya. Tapi lazimnya, umumnya, kita letakkan di K sama dengan 0. Ya. Lazimnya kita memberikan tanda di K sama dengan 0. Tapi kalau kalian mau memberi tandanya di K sama dengan 1, K sama dengan 2, K sama dengan 4, itu juga boleh. Yang penting harus ada. Ya, yang penting harus ada satu tanda minimal. Kalian mau memberikan 2 tanda juga boleh. Misalnya ini K sama dengan 0, terus di sini kalian taruh K sama dengan 4, 2 tanda. Juga boleh, nggak apa-apa. Yang nggak boleh adalah sama sekali tidak diberi. Ya. Nanti yang lihat bingung, ini K0-nya di mana. Ya. Karena nanti kita juga akan mengenal initial value dan sebagainya. Initial value itu adalah saat negatif ya, kondisi awal sebelum sistem dimulai. Jadi nanti ada istilahnya K-1 atau dalam continue nanti kita punya waktunya minus. Nah, untuk membedakan mana yang initial value sama yang bukan, ya kita harus beri tanda supaya jelas batas nolnya di mana. Ya. Untuk grafik yang disajikan menggunakan Cartesian, ya, saya rasa ini sudah jadi kesepakatan umum ya, konvensi bahwa titik nolnya ya di sini, di pojok diagramnya itu ya. Atau kalau dia punya plus minus ya berarti di pertemuan cross section ya, di persilangan antara aksis vertikal dengan aksis horizontal ya. Tapi kalau kita representasikan sebagai ini ya, yang sampingnya ini, nah, ini kan dia nggak ada vertikal aksisnya ya, sumbu vertikalnya nggak ada. Ya berarti kita harus
definisikan K-nya mulai di mana. Ya. Oke, karena ini juga, oh ini kalau grafik ini nolnya dianggap nggak ada, berarti dimulai dari K1 dia. Ya. Berarti dianggap pekan ke-1 itu ya K1 kalau dari grafik tadi itu ya. Jadi K1, K2. Nah, berarti K0-nya nggak ada ya, kita mulai dari K1. Ya. Boleh, ini tergantung siapa yang punya data, mau merepresentasikannya seperti apa. Tapi harus jelas supaya yang baca itu tidak salah persepsi. Loh, ini kok datanya dimulai dari K1, K0-nya mana? Ya mana saya tahu, saya nggak punya datanya. Kayak gitu. Yang penting dia ada tandanya. Jangan sampai orang salah mengira bahwa misalnya 69 ini kan yang benar adalah G1 ya. Jangan sampai ada orang yang salah mengira bahwa 69 ini adalah data ke saat K sama dengan 2. Nah, ini nggak diharapkan. Jadi dalam konsep sinyal ya, kita nggak punya sinyal di titik tertentu itu ya bukan apa ya, bukan dosa besar itu ya. Ya. Tapi jangan sampai data yang harusnya itu data ke-1 dianggap sebagai data ketiga. Jangan sampai lah, itu nanti malah akan salah persepsi. Mendingan datanya hilang sekalian daripada salah persepsi gitu ya. Daripada salah persepsi mendingan ya hilang sekalian gitu. Tapi ya lebih baik datanya komplit ya. Lebih baik datanya komplit, sinyalnya komplit. Tapi kalau dibandingkan dengan salah persepsi mendingan ya datanya hilang sekalian, jangan geser gitu. Jangan ngacak, mending hilang sekalian kayak gitu ya. Dalam konteksnya ini gitu. Nah, ini yang dalam bentuk persamaan matematis ya. Bisa dilihat bedanya ya. Yang sebelah kiri ini penulisannya lebih detail, tapi cenderung complicated ya, banyak yang ditulis. Nah, ini bisa disederhanakan seperti yang kanan dengan menambahkan UK. Ya, dengan menambahkan UK. Ya. Kenapa menambahkan UK? Karena ini sinyalnya kan 0 ketika K kurang dari 0. Sedangkan unit step kan sama. Unit step itu kan ketika kurang dari 0 dia juga sinyalnya 0. Nah, jadi unit step itu kalau kita taruh di belakang persamaan satu sinyal, itu seperti kita mengeliminasi semua nilai sebelum 0. Gitu. Semua nilai sebelum 0 kita nolkan. Gitu ya. Nah, ini opsi penulisannya. Kalian mau nulis detail tapi banyak yang ditulis atau mau pakai K. Gitu. Kemudian operasi matematis sinyal. Operasinya sama, ada pergeseran waktu, ada penyekalaan waktu, ada mirroring ya, inversi waktu. Nah, kita tidak bahas detail lagi ya, karena prinsipnya sama dengan yang continue, gitu ya. Prinsipnya sama dengan yang continue. Ya. Kita mengganti nilai K ya, mengganti nilai K. FD sama dengan FDK sama dengan FK-5. Kalau tadi fungsinya adalah 0,9 pangkat K, ya, maka K ini diganti dengan K-5. Jangan lupa, batasnya juga harus diganti. Kalau tadi aslinya itu batasnya adalah misalnya ya, misal batasnya adalah
3 sampai 10. Ya. Berarti ya 3 K-5 10. Nah, ini kalau ditulis lagi dia akan menjadi 8 dan 15 ya. K lebih dari 8, lebih dari sama dengan 8, atau dan K kurang dari sama dengan 15. Ya. Ya, ini pindah ruas saja. Min 5 pindah ke kiri jadi plus 5. 3 plus 5 kan 8. Min 5 pindah ke kanan jadi plus 5. 10 tambah 5 kan 15. Ya. Jadi yang disubstitusi, ya, yang digantikannya bukan cuma yang di persamaan utamanya, tapi di batasnya juga dioperasikan, gitu ya. Kalau batasnya nggak dioperasikan, nanti ya efeknya beda ya, seperti yang sudah kita contohkan kemarin, gitu ya. Bukannya dia bergeser, misalnya ya, kalau ini kan time shifting harusnya bergeser ya, tapi karena waktunya itu lupa nggak dioperasikan misalnya, dia malah sinyalnya itu malah naik atau turun. Jadi gesernya bukan horizontal, tapi malah vertikal. Nah, kalau geser vertikal itu kan bukan geser waktu, tapi geser nilai. Itu beda artinya. Gitu ya. Oke ya, karena prinsipnya sama, kita langsung menuju kepada model sinyal. Nah, model sinyalnya sebenarnya sama ya. Kita punya sinyal impuls, sinyal unit step gitu ya. Model sinyal ini sinyal-sinyal yang umum digunakan ya. Jadi ketika nggak ditulis persamaannya, ketika nggak ada grafnya, kita harus tahu sinyal impuls itu seperti apa, sinyal unit step itu seperti apa, gitu ya. Nah, ini juga sudah kita bahas kemarin. Ini eksponensial waktu diskrit sama eksponensial menurun, eksponensial menaik, kemudian eksponensial bervariasi atau osilasi ya. Ini kalau digambarkan kontinu kan seperti ini. Ya, nanti bisa kalian bandingkan dengan materi yang kemarin. Ini osilasi menaik ya, eksponensial bervariasi naik. Nah, ini yang perbedaan yang cukup besar dengan sinyal kontinu ya. Perbedaan cukup besar antara sinyal kontinu dan sinyal diskrit itu ada di sini. Ya, tolong perhatikan bahwa seluruh sinyal sinusoidal kontinu itu adalah sinyal periodik ya. Seluruh sinyal sinusoidal waktu kontinu itu adalah sinyal periodik. Ya. Nah, tapi sinyal sinusoidal diskrit belum tentu periodik. Ya. Cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya kita harus ngitung periodenya. Ya. Sebelum ngitung periode, kita harus paham dulu bagian-bagian dari persamaan umumnya sinyal sinusoidal waktu diskrit ya. Ini persamaan umumnya ada C cos omega K plus theta. Ya. C ini adalah amplitudo, omega ini adalah frekuensi, theta ini adalah fase atau derajat. Ya. Geser-gesernya, dia sinyalnya mulainya dari fase berapa gitu ya. Ini harus kalian pahami dulu. Kalian harus bisa mengambil C-nya berapa, omega-nya berapa, T-nya berapa dari suatu persamaan. Nah, misalnya nih ya, ini kita punya persamaan FK sama dengan cos pi per 12K plus pi 4. Nah, C-nya berapa? C-nya 1. Karena di depan cos-nya kan 1. 1 kan nggak usah ditulis. Sehingga amplitudenya 1. Omega-nya berapa? Omega-nya adalah pi per 12. Kenapa pi per 12, Pak? Kenapa bukan pi per 4? Kan sama-sama ada pi-nya. Ya. Dilihat di sini, omega itu
gandengan dengan K. Kita lihat yang gandengan dengan K mana? Yang gandengan dengan K adalah pi per 12. Sehingga omeganya adalah pi per 12. Oke. Nah, sehingga tetanya adalah pi per 4 ini ya. Jadi kalian harus bisa dulu memilah C-nya yang mana, omeganya yang mana, tetanya yang mana. Setelah kalian bisa memilah, baru nanti kalian bisa ngitung periodenya. Nah, ini rumus periodenya ya. Rumusnya simple, P sama dengan M 2pi per omega. M ini bisa berapapun, yang penting dia adalah integer. Ya. M adalah bilangan bulat atau integer yang membuat periode sinyal juga bulat atau integer. Jadi nanti ketika kalian tuh punya dapat ya, P sama dengan M dikali 2,5 misalnya. 2,5 kan bukan integer ya, desimal ya. M-nya berapa supaya dia jadi integer? M-nya bisa kalian define sebagai 2. 2 kali 2,5 kan 5. 5 ini integer, M-nya 2 juga integer. Ya. Jadi M itu bisa berapapun terserah kalian, yang penting nanti dia bisa membuat P-nya ini menjadi integer gitu ya, menjadi bilangan bulat gitu ya. Oke. Nah, untuk ini sinyal sinusoidal diskrit hanya periodik jika perbandingan ini maksudnya rumus perbandingan yang ada di dalam rumus periode ini dia rasional ya. Jadi dia itu periodik kalau periodenya rasional ya. Nah, kalian harus ingat-ingat lagi tuh bilangan rasional apa, bilangan irasional apa. Ya, nanti kalian bisa cari sendiri definisinya ya. Tapi gampangannya adalah bilangan rasional itu bilangan yang nilainya jelas gitu. 1/2 ini 0,5 ya. 3/4 ini adalah 0,75. Bilangan bulat juga bilangan rasional 1, 2. Ini rasional. Yang irasional itu yang seperti apa? Yang irasional itu misalnya pi. Pi itu kan 3,14 sekian ya. Akhirnya berapa? Kita mungkin banyak yang belum tahu. Dan dia juga nggak ada pattern ya, sehingga pecahannya nggak bisa disingkat sebenarnya. 3,14 ini sebenarnya dia untuk simplify aja, untuk simplifikasi aja, untuk menyederhanakan. Tapi sebenarnya juga kurang tepat karena angka di belakang koma itu dia nggak punya pattern, sehingga secara rule seharusnya dia nggak bisa disingkat. Ya. Pi itu kan bisa ditulis 3,14, bisa ditulis 22/7. Ya. Ini contoh irasional. Ya. Pokoknya kalau kalian ngitung pakai kalkulator kalian mentok dan tidak ada pattern ya, tidak ada pattern itu irasional. Nah, misalnya kayak 2,363,363,363. Ini kan dia punya pattern. Nah, ini rasional masuknya. Ini masuknya rasional. Punya pattern ya, ada bentuknya. Kita bisa lihat patternnya. Dia rasional. Tapi kalau nggak ada pattern, kayak bilangan pi ini, coba kalian cek aja pi itu berapa pakai kalkulator atau cari di internet, itu dia nggak ada patternnya, ya, sehingga dia itu irasional. Oke? Selebihnya nanti kalian bisa cari sendiri apa itu bilangan rasional, apa itu bilangan irasional. Ya, kita lanjutkan untuk periode sinyal sinusoid diskrit ini. Nah, contoh ya. Misalnya kita punya sinyal, persamaannya adalah YK sama dengan cos pi per 4 K. Maaf. Nah. Masukkan ke rumus periode ya. P sama dengan M 2pi per omega. Ini dari rumus.
Omeganya berapa? Dimasukkan. Pi per 4 ya. Omega itu pokoknya gandeng dengan K. Pi per 4. Nah, berarti dari persamaan ini yang nggak ada apa? Yang tidak ada adalah si theta. Tetanya nggak ada. Kosong ya. Bilangan kosong nggak ada, nggak diketahui. Atau kita juga bisa assume theta sebagai 0. Karena plus 0 kan nggak usah ditulis ya. Plus 0 kan nggak usah ditulis. Ya. Jadi kita bisa assume theta ini adalah 0. Nah, ini kalau dihitung, 2pi per pi per 4. 2pi per pi per 4. Ini akan sama dengan 2pi dikali 4 per pi. Pi-nya bisa kita coret, 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, sehingga 8. Bapak, 8 ini kan hasil dari 2pi dibagi pi per 4. Terus M-nya gimana? Ya, simpel saja. Kita assume M-nya adalah 1. Ya. Dengan M1, maka periode sinyalnya adalah 8 ya. Ya karena sudah integer ya nggak usah kita pikir M-nya gede-gede. Misalnya M-nya tak buat 100 nggak usah gitu ya. Oh dia udah integer kok 8, ya udah kita pakai aja M-nya 1. Ya. M ini pokoknya kalian yang define sendiri, kalian yang assume sendiri, mengasumsikan sendiri. Ya. Karena periodenya 8, maka sinyal ini periodik. Ya, dia akan berulang, punya pattern setiap 8 satuan waktu. Ya, di sini. Ini ya. Punya setiap 8 satuan waktu dia akan punya pattern. Ya. Nah, contoh berikutnya. Kita punya sinyal YK sama dengan cos 0,8K. Omeganya berapa? 0,8. Ya. Ini rumusnya P sama dengan M dikali 2pi per omega sama dengan 2pi M dikali 2pi per 0,8 karena omeganya kan 0,8. Nah, ini hasilnya adalah 2,5 pi dikali M. Nah, karena di sini ada pi itu kan irasional. Ya. Maka ya udah kita nggak usah mikir M-nya berapa lagi karena bilangan irasional mau kalian kalikan dengan integer berapa, kalian kalikan 1, kalikan 2, kalikan 3, kalikan 4, kalikan 5, kalikan 100, dia tetap akan irasional. Ya. Sehingga ketika kalian ngitung, di sini ketemu pi, ya udah ini sudah pasti bahwa periodenya irasional. Karena periodenya irasional berarti sinyalnya tidak periodik ya, atau aperiyodik. Nah, sebenarnya secara simpel kalian bisa lihat aja ya. Di persamaan yang sebelumnya tadi, frekuensinya tuh pakai pi. Sehingga dalam ngitung periode, pi-nya nanti bisa saling dicoret. Hasilnya menjadi rasional ya. Nah, contoh yang kedua, dia nggak ada pi, sehingga pi-nya nggak bisa dicoret, sehingga pi-nya tetap muncul, periodenya menjadi irasional. Ya. Sehingga secara simpel tuh, kalau misalnya ya, misal kalian ujian, perlu mendefinisikan ini periodik atau nggak periodik, cara cepatnya dilihat dari frekuensinya. Frekuensinya tuh mengandung pi atau tidak. Kalau ada pi berarti periodik, kalau nggak ada pi berarti aperiodik. Itu cara cepat kalau kepepet ya. Tapi kalian tetap harus hati-hati karena bisa saja kalian dikecoh. Pi itu kan nggak selamanya ditulis pi, bisa ditulis 22 per 7. Bisa ditulis 3,14. Meskipun sebenarnya ada lanjutannya lagi gitu ya.
Nah, jangan terkecoh ya. Nah, soalnya misal saya nulis kayak gini, YK sama dengan cos 11/7K. Nah, dia periodik atau tidak? Cara cepat saya bisa menjawab dia itu periodik. Kenapa Pak? Kan nggak ada pi. Nanti pas ngitung P-nya nggak bisa dicoret. Ya. Nah, 11/7 ini kan kalau diuraikan bisa punya pi. Cos 0,5 dikali 22/7K. Atau kalau mau ditulis lagi, dia akan menjadi cos pi per 2K. Nah, ya. Tadi itu cara cepat. Kalau kalian punya waktu, ya harus dipastikan. Dihitung periodenya. P sama dengan M 2pi per omega. M 2pi per omeganya 11/7. 11/7 itu adalah setengah dikali 22/7. 22/7 itu adalah pi. Ya. Sehingga dia menjadi 2 dibagi setengah. 2 dibagi setengah itu 4. Karena ini 4 ini sudah integer, berarti M-nya kita sama dengan kan 1. Periodenya adalah 4. Gitu ya. Jadi, CK sama dengan cos 11/7K, meskipun nggak tertulis pi di sini, dia itu periodik ya, karena pi-nya tuh sebenarnya ada tapi disembunyikan. Nah, ini hati-hati bisa mengecoh kalian, gitu ya. Yang sebelumnya saya katakan itu untuk cara cepatnya saja. Kalau kepepet, kalian butuh cepat gitu ya, karena ujian kan nggak ada pengurangan poin, misalnya kayak gitu ya. Dilihat aja frekuensinya ada pi atau enggak. Kalau ada pi berarti periodik, kalau nggak ada berarti aperiyodik. Ya. Tapi harus hati-hati bahwa pi itu bisa disembunyikan, gitu ya. Pi itu bisa disembunyikan. Oke. Kita lanjut ya. Ini exponentially varying sinusoid ya waktu discrete. Jadi dia eksponensial kombinasi dengan sinusoidal. Di rumusnya itu sudah kelihatan dia kombinasi dari eksponensial dan sinusoid. Oke, sampai di sini pertemuan kita pada pekan ini. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.